online Gereja Anugerah Kristus. Nah, adik-adik, langsung mau sapa nih semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa? Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadahnya, langsung harap adik-adik sudah pada duduk yang rapi dan sudah pada mandi ya. Karena kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, langsung mau ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini, untuk Tuhan yang sudah memberkati kami dari semalam kami tidur, dan pagi ini kami mau beribadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan terima kasih, biarlah kami boleh tertib, kami boleh taat, dan kami boleh dengar-dengaran. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang udah semangat banget untuk memuji Tuhan? Wah, semuanya udah pada semangat ya untuk memuji Tuhan. Nah, sekarang langsung mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita akan angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapak.
adik-adik, tadi kita udah sama-sama nih memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Jadi semuanya sudah harus duduk yang rapi, sudah harus fokus, siapin matanya, telinganya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, langsung mau ajak kalian untuk mengangkat pujian Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Adik-adik, wah langsung senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa kembali di sekolah minggu. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali lagi datang ke sekolah minggu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami bisa dengar-dengaran, bisa mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan juga tolong kami supaya kami bisa menikmati ibadah hari ini dan bisa fokus dan bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat menyaksikan Komik Alkitab Anak, Raja Daud dan Absalom. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama Kitab 2 Samuel pasal 15 ayat 1-15. Pada waktu itu, pemimpin Israel yaitu Raja Daud, usianya sudah tua. Raja Daud mempunyai anak laki-laki bernama Absalom yang tampan. Absalom mempunyai sifat yang jahat. Absalom melukai kakaknya yang bernama Amnon. Agar tidak dimarahi oleh ayahnya, maka Absalom pergi jauh melarikan diri. Tiga tahun kemudian, Raja Daud sudah tidak marah lagi dan ingin bertemu Absalom. Tetapi, Absalom ingin jadi Raja Israel, lalu diam-diam ia mengumpulkan pasukannya sendiri. Raja Daud menjadi sangat sedih karena anaknya Absalom tidak menghormati bapaknya. Raja Daud memberitahu pasukannya agar tidak melukai Absalom ketika berperang nanti. Akhirnya, pasukan Raja Daud berperang melawan pasukan Absalom. Pasukan Absalom kalah perang dan Absalom pergi dengan menunggang kuda. Ketika melewati pohon tarbantin, tiba-tiba kepala Absalom tersangkut pada ranting pohon. Pasukan raja itu melihat Absalom dan Absalom terluka parah.
Ketika mendengar Absalom terluka parah dan kalah, Raja Daud menjadi sedih dan menangis. Kemudian, Raja Daud mempunyai anak lagi. Namanya Salomo yang akan menjadi raja berikutnya. Ayat hafalan. Aku telah memilih jalan kebenaran. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 30. Nah, gimana adik-adik cerita firman Tuhan hari ini? Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau lihat ya bagaimana karakter Absalom tadi. Absalom anak yang tidak mengasihi ya, dia bahkan melukai kakaknya. Terus dia anak yang gimana? Tidak menghormati orang tuanya ya. Nah, hari ini kita mau belajar adik-adik, mau belajar supaya kita tidak sama seperti Absalom. Kita harus menjadi anak yang mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, mengasihi orang tua, ya. Yang kedua, kita mau menjadi anak yang menghormati orang tua juga, mau taat ya, mau dengar-dengaran. Ketika papa mama nasihatin kita mau dengar-dengaran. Nah, kita juga melihat nih tadi, selain ada Absalom, tokohnya ada siapa? Ada Bapak Daud ya. Kita melihat ya gimana karakter Bapak Daud nih. Bapak Daud ini mengasihi anaknya ya, tetap ya, walaupun anaknya sudah nggak taat, nggak menghormati, dia tetap mengasihi ya. Ketika prajuritnya bilang anaknya terluka parah, dia tetap sedih ya. Nah, itu kita lihat ya bagaimana kasih seorang ayah ya, kasih seorang Bapak Daud. Walaupun anaknya salah, dia tetap mengampuni. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ya. Siapa sih di sini yang nggak pernah punya salah, nggak pernah berdosa? Nah, Lause pun orang yang berdosa ya. Lause yakin kita semua pernah berbuat dosa dan kesalahan. Ketika Tuhan melihat kita bersalah, kita tidak taat sama orang tua, tidak taat firman Tuhan. Wah, Tuhan gimana perasaan Tuhan? Perasaan Tuhan sedih adik-adik. Sama seperti Bapak Daud ketika anaknya tidak taat, dia sedih ya. Tapi apakah Bapak Daud karena anaknya tidak taat dia membenci? Tidak ya, dia tetap mengasihi dan mengampuni anaknya. Begitupun kita orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus mau tetap mengasihi kita, dia mau mengampuni kita ya. Ketika kita sungguh datang kepadanya, kita mengakui dosa kita mau bertobat, nah Tuhan tetap mengampuni kita. Dia bahkan tetap mengasihi kita. Bahkan ketika kita tidak datang kepada Tuhan, kita melakukan kesalahan, tidak taat, tidak dengar-dengaran, hati Tuhan sedih, hati Tuhan menunggu kita kembali lagi ya, menunggu kita datang sama Tuhan, memohon ampun dan memohon Tuhan yang menolong kita supaya bisa tetap taat, tetap dengar-dengaran, menjadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita. Biarlah kita bisa menjadi anak yang mengasihi, menghormati kepada sesama, dan juga mau taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan selalu mengingat bahwa ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus ya. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini ada di dalam Mazmur 119 ayat 30a. Aku telah memilih jalan kebenaran. Sekali lagi ya, Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita semua ya adik-adik. Kita mau belajar sama-sama loh. Saya juga mau belajar menjadi anak yang taat, yang dengar-dengaran, dan juga mau mengasihi sesama, mengasihi Tuhan.
Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami melihat bagaimana Bapak Daud yang begitu mengasihi anaknya meskipun anaknya melakukan kesalahan. Demikian juga kami tahu Tuhan, Allah Bapa juga mengasihi kami dengan segala yang ada pada kami. Seringkali kami tidak dengar-dengar dan tidak taat, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap mengampuni kami. Ampuni kami juga Tuhan, ketika kami tidak taat, kami melukai hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu. Kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa. Nah, tadi kita udah sama-sama dengerin cerita firman Tuhan. Gimana? Bagus kan ceritanya yang Lausa bawain? Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk ayat hafalan dihafalin. Dan kita bersyukur banget untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga apa yang didengarkan kita boleh mengerti dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk memberikan yang terbaik. Jadi adik-adik boleh kasih persembahannya. Dan nanti boleh dikumpulin dulu di rumah. Nanti baru diantarin dia ke gereja. Nah, sambil memberikan yang terbaik untuk Tuhan, langsung mau ajak kalian untuk kembali puji Tuhan. Kita akan angkat pujian Yesus bisa pakai siapapun. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Na 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 na. Yesus luar biasa. Yeay! Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama memberikan persembahan. Dan sekarang ibadah kita akan berakhir. Dan langsung mau ajak kalian untuk berdoa. Kita akan berdoa untuk persembahan. Dan kita akan berdoa untuk menutup ibadah ini. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Tuhan, kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan berkati persembahan kami supaya berguna bagi gereja Tuhan, untuk pelayanan sekolah minggu. Dan Tuhan berkati setiap kami yang memberi, supaya kiranya boleh Tuhan berkati untuk usaha dan pekerjaan orang tua kami. Berkati juga untuk sekolah kami, dan kami berdoa supaya minggu depan kami boleh kembali hadir dalam ibadah online. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami, supaya kami boleh kembali bertemu. Tuhan terima kasih, Tuhan berkati setiap apapun yang kami kerjakan, biarlah kiranya kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Nah, adik-adik, ibadah kita berakhir. Adik-adik harus tetap jaga kesehatan. Minggu depan harus ikut ibadah lagi ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan baca firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.